Para saudara, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan kembali tentang inti dari ajaran Yesus, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini yang pertama. Sudah semuanya melakukan ini? Mengasihi Tuhan. Mungkin sudah, nggih? Sudah? Tapi belum selesai. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Sudah? Dengan segenap hati, tidak ada hati-hati yang lain ke sana sini, hanya kepada Tuhan. Sampun. Amin. Dengan segenap jiwa. Sudah? Dengan segenap jiwa, jiwaku pokoknya mengasihimu. Tidak ada jiwa yang tercecer di sana sini. Sudah? Terima kasih. Dengan segenap akal budi, pikiran kita fokus pada Tuhan, tidak kececer ke sana sini. Sudah? Oke, kalau sudah terima kasih. Dengan segenap kekuatan, tidak ada kekuatan yang lain yang tercecer kecuali memang aku ingin mengasihi Tuhan. Sudah? Sudah nggih? Amin. Jadi tidak ada kok kekuatanku golek duit. Golek, pokoknya semua Tuhan powernya sudah full betul. Dengan segenap apa yang ada dalam hidupku. Oke, kalau sudah luar biasa. Kemudian yang kedua, cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sampun? Mencintai Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Kata segenap ini berarti apa? Segenap itu berarti mutlak. Entek-entekan, terkuras habis hanya untuk Tuhan. Ini merupakan perintah yang memang mudah kita katakan. Sudahlah, kemana-mana kita gampang menghafalkan itu. Apa perintah Tuhan yang paling utama? Ngasihi Tuhan dan sesama dengan segala tadi. Mudah. Tetapi ini merupakan perintah yang tidak terlalu mudah untuk kita laksanakan. Ini yang seringkali terjadi dalam praktek oka-oka. Apa itu oka-oka? Otak kosong, omong kosong. Jadi kalau kita tuh ngomong soal gitu, udahlah. Di luar kepala. Kenapa sampai di luar kepala? Karena sudah tidak aku ingat lagi. Di luar kepala, kan? Artinya kita gampang itu. Tapi untuk praktek saja, mikir setengah mati. Kalau nggak percaya kita, coba mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, berarti memprioritaskan Tuhan di dalam segala aspek hidup kita.
Ini yang tidak terlalu mudah. Barangkali kalau Tuhan kita sandingkan dengan HP kita saja, prioritas mana Bapak Ibu? Loh, katanya dengan segenap kekuatan ke Tuhan. Ya kan? Ini ada Tuhan, hei anakku, waktunya doa. Nggih Tuhan, hei anakku, waktunya nonton drakor. Pilih mana? Ini baru disandingkan dengan HP loh ya. Atau ada pilihan lain. Anakku, hari ini waktunya kamu merayakan hari Tuhan, hari Minggu. Anakku, hari ini kamu dapat tebusan 10 miliar. Pilih mana? Ngono kok jarine segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Mungkin kalau dengan 10 miliar mungkin masih agak lumayan, perbandingannya ini agak sedikit ya, imbang. HP kalau misalnya mereknya misalnya Apple Crowa masih mending. HP ini loh, nggak nyebut nama aku, dikira nanti aku dapat royalti nanti. Yes, pokoknya HP ngono kuwi loh. Kita aja bandingkan seperti itu, nggak usah jauh-jauh. Hei anakku, sekarang waktunya doa rosario bersama-sama. Tapi juga, hei anakku, sekarang ini waktunya makani cedol. Pak Jokowi ini kayak gini. Artinya waktunya mancing, pilih mana? Bapak Ibu, ini contoh-contoh sederhana. Makanya ketika kita bertanya, mungkin ketika kita mendengar, aku sudah mencintai Tuhan dengan segenap. Saya tahu, bandingkan dulu, sandingkan aja. Hal-hal yang kecil. Mencintai Tuhan dengan berbagai aspek tadi berarti juga menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dan utama dalam hidup kita. Mungkin pertanyaan muncul, Tuhan, kira-kira kalau waktu ini misalnya harusnya berdoa, kemudian ibu saya sakit keras, apakah aku pilih berdoa atau menolong ibu saya yang sakit keras? Kalau kamu mencintai Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, maka engkau pasti pilih Tuhan. Dan ketika kamu pilih Tuhan, maka otomatis kamu akan menolong ibumu yang sakit keras. Oh, jadi jangan dibalik. Maka kadang-kadang kita mikir, Tuhan, aku ini mencintaimu dengan segenap hati, berarti juga harus terungkap dengan cintaku pada sesama. Bukan sesama yang menjadi pilihan dulu Tuhan diabaikan. Karena biasanya kalau mencintai seseorang, Tuhan bisa diabaikan. Tapi kalau mencintai Tuhan dengan setulus-tulusnya, dia pasti juga akan mencintai sesama. Karena perintah yang kedua sama dengan yang pertama. Cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mungkin mencintai sesama sudah, tapi sampai seperti dirimu sendiri, ini yang tidak gampang. Sesama manusia, aku kok pengen bakso atau ganti duit. Aku padahal kalau pengen bakso kan berjuang setengah mati. Ya wes lah, aku juga pengen bakso, kamu pengen bakso, ayo kita beli bakso bersama, entoke satu pentol nggak apa-apa bagi dua. Ini tidak terlalu mudah. Bayangkan ketika kita mau membantu sesama saja, mungkin dalam perjuangan, pertimbangan waktu, dalam waktu yang berbeda sudah berubah kok Bapak Ibu. Nek ingsun mencintai Tuhan Allah dengan segenap hati, sudah terungkap dengan sesama, pengen membantu sesama. Ya wes lah, koncoku ki kok susah banget tak bantune. Tapi perjalanan waktu berubah. Mosok tak bantu 100.000. Lah engko sing tanggo arisan RT apa? Wis
50 alah monggo nggo wong kue kok mau kok 50, berubah lagi jadi 25. Begitu mau dikeluarkan 25, mau diberikan kepada sesama, lah tanggung bar beca apa enggak? Berubahlah menjadi 10.000. Akhirnya sampai di kotak persembahan untuk membantu sesama tinggal 2.000. Lah kok melorotnya adoh banget dari 100.000 sampai akhirnya ini salah satu kelemahan kita, yakni terlalu hemat. Aku nggak ngomong pelit lah ya, karena pelit dan hemat itu dua sisi yang sedikit berbeda tapi tipis bedanya. Karena pelit ki yo hemat ki yo mengandung, makanya kan. Lalu ada lagi pelit, hemat, sederhana. Iki kalau nggak hati-hati, tiga hal ini juga sesuatu yang tidak mudah untuk bedakan. Orang pelit juga hemat, tapi juga kalau kadang-kadang mengatakan kita harus sederhana. Yes, jangan pikir dewe-dewe. Bapak Ibu Saudara terkasih, lalu mengasihi sesama seperti diri sendiri itu seperti apa sebenarnya? Yesus menekankan melalui bacaan hari ini bahwa mengasihi sesama seperti diri sendiri tidak lain adalah memandang orang lain menjadi bagian dari hidup kita. Salah satu kelemahan kita sulit mengasihi sesama adalah memandang orang lain menjadi sesuatu yang di luar kita, bukan bagian dari hidup kita. Bahkan bisa jadi memandang orang lain keberadaannya menjadi ancaman bagi keberadaan kita. Ini menjadi berat bagi kita untuk mengasihinya. Tapi ketika kita memandang orang lain menjadi bagian dari diri kita, yang justru kehadirannya semakin melengkapi kita, menyempurnakan kita, disinilah kita semakin bisa untuk mengasihinya dengan ketulusan hati kita. Prinsip kasih menjadi dasar dari tindakan kita dan bukan dengan prinsip yang lain. Misalnya dengan rasa curiga, dengan rasa berpikiran buruk atau berprasangka buruk, curiga, tidak percaya. Kalau kita menempatkan itu di atas landasan relasi kita, kita tidak akan bisa menganggap orang lain menjadi bagian kita. Bapak Ibu, Saudara saya terkasih, setiap hari kita diberi kesempatan. Kata kelompok senior, hidup ini adalah kesempatan. Terus, hidup ini adalah kesempatan. Kan nyanyinya ya rada sing tuwek-tuwek deh. Hidup ini. Nah, gitu ya lah. Kesempatan. Setiap hari, setiap waktu kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita. Tentu mengasihi Tuhan bukan mengasihi pribadi yang kosong. Bahkan tadi mengasihi Tuhan tidak cukup hanya dengan membawa persembahan, Bapak Ibu. Maka tadi di bagian akhir Injil ditegaskan di sana, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap dan sebagainya, dan mengasihi sama itu jauh lebih penting dari segala korban bakaran. Percuma jenengan setiap hari Minggu datang ke gereja membawa sapi, domba dibawa ke sini. Percuma, dan aku tidak mau itu. Repot gawe kandang. Artinya korban persembahan berbagai hal yang kita lakukan berkait dengan liturgi, ekaristi dan lain sebagainya. Tapi kalau hati kita tidak memandang Allah menjadi bagian dari hidup kita yang terungkap dengan kasih kita kepada sesama, tidak ada artinya.
Maka mari kita gunakan kesempatan ini dengan terus-menerus memandang sesama menjadi bagian dari hidup kita. Kalau bagian menjadi hidup kita tidak lain adalah kita peduli kepada mereka ini. Bukan dengan hati yang benci, bukan dengan pikiran yang kotor, bukan dengan prasangka buruk, bukan dengan kecurigaan. Ini bisa terjadi kita bangun melalui komunitas-komunitas kita yang paling dekat, yakni keluarga kita. Bagaimana keluarga kita menjadi sebuah tempat untuk menjadi kerinduan bahwa kita selalu bersama. Bagaimana komunitas kerja kita juga menjadi tempat kerinduan untuk kita bertemu bersama. Bagaimana menjadi komunitas-komunitas lain menjadi kerinduan sehingga kita menjadi nyaman, menjadi rasa aman di tempat itu. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama dengan segenap hati pula. Dengan berbagai ketulusan hati kita, sama saja kita membangun kerajaan Allah di dunia ini. Sehingga kita dimanapun berada, kita merasa aman, merasa nyaman, merasa damai. Mari kita bangun kerajaan Allah itu melalui relasi kita satu sama lain dimanapun kita berada. Berkat Allah menyertai perjuangan kita.